Dan itu semuanya ya rek dia lakukan karena apa coba? Gendeng rek, yo pengen ngerti aja, coba lah iki dipotong kayak gini terus dimasukin kayak gini terus diginiin gimana ya reaksinya. Yo wes gitu tok alasane, gak ono sing lain. Alasan ini cuma sepele, cuma pengen eruh. Halo rek, selamat datang di channel aku dan terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini aku akan ajak kalian bahas biografi Joseph Mengele sang malaikat maut. Dari denger nama dan julukannya aja udah bikin merinding ya rek. Ya seperti julukannya, orang yang akan aku bahas ini sosoknya memang bener-bener menyeramkan banget. Mungkin kalian gak asing ya dengan nama Nazi, yaitu sebuah partai di Jerman yang terkenal akan kekejamannya. Nah, membicarakan sejarah kekejaman Nazi ya, itu tidak bisa lepas dari peran Joseph Mengele, seorang dokter elit Nazi yang terkenal akan obsesinya terhadap eksperimen sadis kepada para tawanan Nazi. Nah, bicara mengenai Joseph, mungkin kalian penasaran kok bisa ya seorang dokter melakukan hal sekejam itu? Apa yang menjadi pemicu dan kilas balik perjalanan hidupnya? Ya tanpa perlu berlama-lama, langsung aja yuk cus kita bahas. Joseph Mengele adalah pria yang lahir pada 19 Maret 1911 di Günzburg, Jerman. Mengele lahir dalam keluarga Katolik dan merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Karl Mengele, seorang insinyur dan merupakan pendiri perusahaan mesin pertanian Karl Mengele & Sons atau kemudian berganti nama menjadi Mengele Agrotechnik. Keluarga Mengele merupakan salah satu keluarga yang cukup makmur di daerah Günzburg. Saat sekolah, Mengele ini bisa dikatakan siswa yang relatif sukses ya di masa remajanya. Ia unggul dalam musik, seni, dan olahraga ski. Ia lulus SMA pada bulan April 1930 dengan nilai yang cukup bagus dan melanjutkan belajar kedokteran dan filsafat di Universitas Munich dengan memperoleh gelar PhD dalam bidang antropologi. Setelah memperoleh gelar doktor, Mengele ini sempat beberapa bulan bekerja sebagai doktor residen junior di sebuah rumah sakit di Leipzig. Dan disinilah akhirnya Mengele ini bertemu dengan Irene, yaitu gadis pujaan hatinya, yang kemudian dinikahinya pada 28 Juli 1939. Dan mereka ini dianugerahi satu anak bernama Rolf yang lahir pada 1944. Meski kehidupan Mengele ini terbilang makmur ya, tapi ia ini akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena dia ini merasa kayak kurang nyaman gitu dengan pekerjaannya. Dan kemudian ya akhirnya pada Januari 1937 ia ini bergabung di Institut Biologi Keturunan dan Kebersihan Ras di Frankfurt, di mana ia bekerja untuk Dr. Ottmar Freiherr von Freisweiler, seorang ahli genetika dan seorang pengagum Hitler, yaitu pemimpin partai Nazi. Nah, dari sinilah nih Mengele ini akhirnya mendapatkan pandangan baru terhadap ilmu kedokteran. Selama bekerja sebagai asisten ya, ia ini banyak diajari tentang ideologi rasial Nazi. Dan pada akhirnya pada Mei 1937 ia ini mendaftar untuk bergabung dengan partai Nazi. Selama bergabung di Nazi, Mengele ini mendapat reputasi yang sangat cemerlang. Selama karirnya dia ini pernah menempati posisi Letnan 2, juga pernah dianugerahi salib besi kelas 2 rek, karena ia ini menyelamatkan 2 tentara Jerman dari tank yang terbakar. Juga ya dianugerahi salib besi kelas 1, lencana luka hitam, medali kepedulian rakyat Jerman, dan menjadi kapten pada April 1943. Nah, di saat itu akhirnya pada awal 1943 dengan saran Dr. Ottmar, Mengele ini meminta ditugaskan menuju kamp konsentrasi. Dan saat itu pengajuan ini disetujui dan ia ditugaskan di Auschwitz.
di mana ia ditunjuk sebagai dokter kepala camp keluarga Rumania di Birkenau. Nah, jadi kayak gitu rek, cerita masa kecil dan waktu mudanya Mengele. Kita lanjut ke tragedi di Auschwitz, yaitu tempat di mana Mengele ini akhirnya melakukan percobaan gilanya dan bagaimana ia meninggal dunia. Di awal tadi kan aku udah sempet singgung ya bahwa Mengele ini ditunjuk sebagai dokter kepala di Auschwitz-Birkenau. Pada 1942, Auschwitz ini awalnya digunakan untuk tempat tinggal para pekerja paksa. Kemudian mulai digunakan juga untuk camp eksterminasi. Para tahanan ini ya dibawa menggunakan kereta dari seluruh wilayah yang diduduki Jerman dan datang secara harian. Pada Juli 1942, para dokter ini mengadakan seleksi di mana para Yahudi yang dianggap mampu bekerja akan masuk ke camp, sedangkan mereka yang tidak sehat akan langsung dibawa ke kamar gas untuk dibunuh. Nah, dalam hal ini Mengele ini juga ikut dalam melakukan seleksi tersebut. Nah, dari sinilah akhirnya Mengele ini punya pemikiran aneh kalau kayaknya asik deh kalau orang-orang ini dibuat penelitian, seru juga kali ya. Sebenarnya ya dia itu di tahanan itu mempunyai ciri khas. Dia itu karakteristiknya itu berubah-berubah gitu, tergantung dengan baju yang ia kenakan. Di hari dia menggunakan baju putih atau baju dokter ya, itu merupakan harinya Joseph berkelakuan baik. Tidak ada orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Namun ada kalanya dia itu menggunakan baju hijau, yaitu biasanya digunakan dokter-dokter di ruang operasi. Artinya itu bakalan ada tahanan yang akan dijadikan percobaan. Dan dia ini juga dipandang sebagai orang yang bisa menentukan takdir seseorang. Mungkin makanya ia itu disebut malaikat maut. Jadi dia itu ya rek, kalau ketika duduk gitu ya, terus berhadapan dengan para tahanan gitu ya yang masuk ya, kalau misalkan tangannya itu menunjuk ke kiri, berarti orang itu menuju ke kerja paksa. Kalau tangannya menuju ke kanan, itu artinya dibawa ke ruang gas beracun. Dan kadang kalanya Joseph ini mengetuk tangannya kayak gini, tek 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 gitu. Itu artinya dia dibawa ke ruang eksperimen, yaitu kayak dipisahkan gitu ya, di karantina. Percobaan yang dilakukan itu ya berawal dari kayak menyuntikkan warna ke bola mata, mencabut gigi tanpa bius, dan juga mengambil tulang seseorang tanpa bius. Dan kalau misalkan orang-orang ini pas waktu percobaan itu mati ya rek, ya kalau keren ya disimpan gitu ya. Kalau B aja, biasa aja gitu ya dibiarkan mati gitu aja rek. Dan Joseph Mengele ini ya juga terkadang mengambil tahanan yang sehat walafiat gitu ya, itu diberi luka dan dimasukkan sebuah penyakit, lalu kayak dia mati gitu ya. Orang ini bakal mati nggak ya kalau disuntikan kayak gini? Gendeng sih, sumpah gendeng banget sih. Dan terus juga ya rek, para tahanan perempuan ini juga dibuat percobaan dengan dimasukkannya sebuah alat yang membuat wanita ini tidak bisa hamil. Ya mungkin kayak pil KB ku ya rek. Ya tapi ini kan gendeng ngono, maksudnya wong gak nyapo-nyapo moro-moro disuntik ngono kan ya gak jelas. Dan juga ada lagi ya, tahanan laki-laki ini dibawa ke ruangan lain untuk dipotong alat kelaminnya. Dan itu semuanya ya rek dia lakukan karena apa coba? Gendeng rek. Yo pengen ngerti aja, coba lah iki dipotong kayak gini, terus dimasukin kayak gini, terus diginiin gimana ya reaksinya. Ya wes gitu tok alasannya, gak ono sing lain. Alasannya ini cuma sepele, cuma pengen eruh. Itu ibaratnya ya kayak anak kecil punya mainan terus kayak penasaran gitu loh. Punya boneka misalkan ya, terus dipretelin, terus kalau misalkan nggak bagus dibuang. Ya wes gitu kayak gitu rek. Dan juga ya ini lebih parah meneh rek, anak kecil itu juga dijadikan percobaan. Suatu ketika nih ya, ada ibu yang sedang melahirkan dan Joseph ini membantu persalinannya. Dan seketika anak itu lahir ya rek, bayiku diapakno coba? Dijarno rek, didiamkan gitu aja. Dan itu supaya apa? Ya cuma pengen ngerti doang gitu. Coba ini bayi ini didiamkan gitu aja, kira-kira bertahan berapa lama ya?
gendeng tuh mas, gendeng. Dan juga ada lagi ya rek, bayi kembar baru lahir procot iku ya. Ya aku tiba-tiba penasaran gitu loh, ini kira-kira organnya sama nggak sih ya lek kembar kayak gini, kan sama persis ya. Coba ini kayak misalkan dibongkar ngono organis sama nggak sih? Pokoknya semua hal yang dia penasarankan itu dia lakukan, dan itu percobaannya itu bukan di boneka, bukan di hewan, apa tumbuhan, apa benda mati, ini di manusia, makhluk hidup. Dan sing gowendeng banget yo, percobaan iki wis dilakukan Joseph ini berlangsung selama hampir 2 tahun rek, dan jumlahnya itu ya diperkirakan 1600, dan kebanyakan itu adalah anak kembar dan hanya 200 yang berhasil selamat. Dan setelah itu ya rek, Jerman ini kan mengalami kekalahan ya pada Perang Dunia Kedua, dan akhirnya Joseph ini menjadi buronan. Namun ketika dia tahu menjadi buronan, Joseph ini kayak terus melarikan diri gitu ya. Dan sayangnya dia tidak berhasil ditangkap saat hidup. Joseph Mengele ini ya wafat di tahun 1979 tanpa mendapat hukuman apapun. Paling itu matinya ya digentayangin orang-orang yang dia bunuh itu pasti. Meskipun tidak dihukum di dunia, pasti ya di akhirat ya rek. Orang psikopat kayak ngono masuk ih. Nah, jadi kayak gitu ya rek, kisah dari Joseph Mengele, sang malaikat maut. Gimana menurut kalian ya mengenai sosok yang satu ini? Kalau aku ya mengenai sebuah eksperimen ya. Kayaknya kita ini di zaman sekarang harusnya berterima kasih loh pada ilmuwan-ilmuwan dulu yang suka melakukan uji coba. Ya karena kalau nggak ada itu kan nggak akan tahu tuh faktanya seperti apa, ya nggak sih? Ya tapi kalau mengenai Joseph tadi yo nggak bisa dibenarkan rek. Iku saya jatuhnya gendeng edan itu. Soalnya dia tidak menggunakan prosedur yang tepat, dan juga ya tak pikir-pikir ya kayaknya semuanya ini ya yang udah ada sekarang ini yo pasti dulu sudah pernah diuji coba nggak sih? Kayak contohnya aja bawang putih. Ih, dulu pasti orang nggak tahu kali ya bawang putih ini bisa dimakan. Ada juga daun salam, daun jeruk, daun teh, temulawak. Itu pasti menemui perjalanan yang sangat panjang banget untuk bisa dinikmati sekarang. Makanya bagiku itu penting banget ya harus belajar sejarah supaya kita itu bisa memahami apa yang terjadi di dunia ini, dan kita itu bisa lebih terbuka dengan masalah yang ada. Ya jadi kayak gitu ya rek video kali ini, soalnya kita panjang mau kesel rek rambiku rek tenggorokan. Kalau misalkan ada salah kata dan informasi, terbuka banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Meskipun dia halus-halus nongengnya, tetap suaraku tetap elek sih. Ya, bye bye.